Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Rahmawati dengan NPM 21150610009. Saya di sini dari praktikum jaringan komputer, saya kelas A. Nah, di sini saya mendapatkan tugas akhir percobaan 2, yaitu video penjelasan dari percobaan 2. Nah, di sini saya sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh kakak praktikumnya. Nah, di sini modulnya terdapat modul router dan lab-nya. Nah, di sini lab-nya itu build a switch and net, uh, router network. Nah, di sini sudah saya download lab-nya. Di sini lab building a switch and router network. Ini terdapat topologinya. Nah, untuk membuat topologi dan konfigurasi dari perangkat ini kita membutuhkan Cisco Packet Tracer. Di sini saya memakai Cisco Packet Tracer untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer ini. Nah, kemudian di sini terdapat topologinya, di mana topologinya itu terdapat dua perangkat PC, yaitu PC A dan PC B. Kemudian terdapat satu switch dan satu router. Di sini disambungkan oleh kabelnya. Nah, di sini terdapat addressing table. Lalu kita lanjut saja langsung ke setupnya, instruction setupnya. Nah, di sini untuk part pertama yaitu setup topologinya, terus sambungin ada topologi diagram, kabel sama meskipunnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh yang akan kita ikuti sebagai topologinya. Nah, di sini terdapat satu router, lalu di sini terdapat dua PC, PC A dan PC B. Ini untuk PC A-nya, lalu di sini untuk PC B-nya. Di sini kita membutuhkan switch juga. Jadi kita pakai switch yang ini. Ini untuk menyambungkannya kita membutuhkan kabel, yaitu kabel copper string. Di sini sudah terdapat penjelasannya di mana untuk menyambungkan ini dari PCA ke S1 atau switch 1 ini Ethernet 0 ke Ethernet 6. Nah, di sini kan udah ada nama-namanya nih. PCA, R1, R1, dan PCB. Nah, di sini kan belum ada. Jadi kita butuh, ini kita sambungin terlebih dahulu aja. Ini Ethernet 0 ke Ethernet 06. Nah, di sini. Rapiin dulu. Nah, di sini baru kita ganti namanya. Kita klik yang ada nama ini, sudah ganti ini PCA, lalu ini switch, S1, lalu ini router 1. Dan di sini adalah PCB. Oke, kita lanjutin lagi buat nyambungin perangkatnya pakai kabel, di sini pakai copper string. Nah, di sini untuk S1 ke routernya ini ada Ethernet 5 ke gigabit 001. Ini Ethernet 5, lalu nyambungin ke sini G001. Di sini kita rapin lagi biar nanti. Nah, udah. Di sini kita deketin. Nah, nyambungin lagi fokusnya di sini. Nyambunginnya itu G0 ke Ethernet 0. Oke, semuanya udah tersambung melalui kabel, namun belum jalurnya itu belum dapat atau belum tumpang jalurnya, di mana di sini masih terdapat merah dikarenakan belum terdapat konfigurasi pada perangkatnya. Nah, di sini di addressing table ini terdapat device, di mana device ini terdapat R1 atau router, kemudian terdapat switch atau S1, di mana di sini terdapat dua perangkat, yaitu PCA dan PCB.
untuk interface-nya, di mana di R1 ini atau router pakai G00, lalu gigabit 000, terus lalu di sini juga pakai gigabit Ethernet 001. Nah, di sini terdapat IP address-nya juga. Di sini IP address dari R1 yang untuk 00 ini terdapat IP versi 4 dan IP versi 6. Di sini ada link lokalnya. Di sini untuk default gateway-nya nggak ada. Nah, terus ini untuk yang G001 ini sama kayak yang G00 itu ada IP versi 4, lalu versi 6, dan ini lokalnya. Nah, di sini default gateway-nya nggak ada. Lalu di sini terdapat device S1 atau switch 1. Di sini interface-nya dipakai VLAN, local area network, terus ID-nya itu 1. Nah, di sini IP address-nya ini pakai IP4, lalu di sini switch ini pakai default gateway, di mana default gateway-nya dipakai IP versi 4. Lalu di sini untuk device-nya yang untuk PCA dan PCB, dia interface-nya pakai NIC. Lalu IP address-nya ini sama, pakai IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu default gateway-nya ini ada uh, pakai default gateway sama lokalnya. Nah, di sini kita setup terlebih dahulu. Kita lihat dari instruction-nya. Di sini yang kedua itu kita harus uh, configuration switch. Nah, sebelum itu pada step 1 yang di part 2 ini, kita harus configure IP address, subnet mask, sama default gateway-nya di PCA dan PCB. Coba kita masukin dulu IP address-nya di PCA dan PCB. Di sini kita klik, lalu di sini langsung muncul, lalu kita langsung ke desktop. Sebenarnya kita bisa juga ke config, lalu ke ethernet 0. Nah, di sini kita dapat masukin IP-nya, namun kita di sini pakai desktop ke IP configuration. Oke, di sini kita input. Nah, di sini terdapat IP address 4, versi 4-nya. Di sini kita isi aja IP versi 4 untuk PCR. Di sini 192.168.1.3. Oke, kita enter untuk isi subnet max-nya. Lalu untuk default gateway-nya kita isi juga. Jangan lupa tadi perintahnya ada default gateway-nya. Di sini kita isi 192.168.1.1. Terus kita masukin IP versi 6-nya. Ini kita copy aja karena kepanjangan. Ini kita copy. Lalu ini masukkan manfaatnya. Nah, udah coba cek. Udah untuk apa belum? Nah, ini udah masuk ya. Ada IP versi 4, subnet mask-nya, lalu di cloud gateway, dan IP versi 6. Oke, udah selesai untuk PCA. Terus kita lanjut ke PCB. Langsung ke desktop, ke IP configuration, lalu kita ngisi IP-nya. 192.168.0.3. Intinya untuk pembedanya, kalau PCA itu 1, kalau PCB itu 0. Lalu kita enter untuk subnet mask-nya. Lalu untuk default gateway-nya ini 192.168 0 1. Udah untuk PCB. Lalu di sini kita ke versi 6-nya. Ini kita langsung masukin aja. Lalu jangan lupa ngisi 14. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita cek lagi. Nah, ini udah masuk ya. Nah, di sini masih terdapat
merah jalurnya karena di sini kan untuk PCA dan PCB ini punya area network atau lain yang berbeda atau network yang berbeda sehingga di sini harus membutuhkan switch sama router untuk menyambungkannya. Nah, di sini di tugas yang step 1 part 2 ini kita disuruh ping PCB dari command prompt PCA. Ini di command prompt di desktop kita ping 192 168 0. Lagi ngambil datanya, ping. Nah, ini kan RTO. Karena di sini ada penjelasannya juga. Notnya ini ping nggak sukses karena terdapat firewall. Firewall ini harus di turn off. Nah, di sini terdapat pertanyaan nih, kenapa dia RTO atau not success? Karena di router interface atau default gateway ini belum kekonfigurasi karena dia tuh ada di layer 3 pada 7OC layer. Sehingga dia nggak punya jalan di antara subnet ini. Sehingga kita harus konfigurasi terlebih dahulu pada switch dan routernya. Di step 2 ini, di sini kita disuruh configuration routernya dulu, di configure dulu routernya. Di sini R1, kita buka, lalu kita langsung ke CLI. Nah, di sini kalau ada pertanyaan seperti ini, kita jawab no aja atau N. Di sini kita udah masuk ke exit mode-nya. Lalu untuk masuk ke preferred exit mode ini, kita harus enable terlebih dahulu atau IN. Lalu kita masuk ke config terminal. Nah, udah masuk ke config ini, lalu kita beri nama terlebih dahulu, yaitu hostname R1. Nah, sini udah ada namanya, yaitu R1. Lalu setelah itu kita untuk disable DNS-nya pakai no IP domain lookup buat mengoreksi kalau ada yang komennya nggak benar, yang salah. No IP domain lookup. Nah, udah, terus kita untuk masuk ke privilege exit mode itu, kita harus menambahkan password, di mana password ini nanti ke enkripsi. Di mana untuk menambahkan password ini kita harus mengetikkan enable secret class. Nah, di sini jangan lupa kelas ini adalah password yang akan dimasukkan ketika kita akan memasuki privilege exit mode-nya. Kalau kita lupa, kita nggak bisa masuk ke perangkat yang sama atau device yang sama karena dia udah punya passwordnya tersendiri. Jadi kita harus hafal dan ingat sama passwordnya. Sini kan udah tahu nih passwordnya itu kelas. Kita enter. Setelah itu kita perlu juga password untuk login untuk masuk ke asset mode-nya. Di sini kita nambahinnya pakai line console more. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Nah, jangan lupa juga di sini passwordnya untuk masuk dari login tuh kita masuknya pakai passwordnya itu Cisco. Beda ya. Ini untuk masuk ke exit mode-nya, private exit mode-nya. Nah, di sini untuk masuk dari loginnya. Jadi jangan disamain. Jadi buat gak bingung, kita pakai yang sama aja, yaitu Cisco. Sebenarnya bisa yang lain, tapi nggak apa-apa kita samain aja sama di labnya, modul labnya. Nah, di sini langsung kita login aja biar dia. Lalu di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, udah exit, kita langsung ke untuk login VPY-nya. Di sini line VPY 04
Terus kita udah masuk ke config file-nya, terus kita masukin passwordnya. Passwordnya itu Cisco juga. Kita login. Habis kita login, kita exit terlebih dahulu. Nah, kalau kita ada exit, kita disuruh enkripsi password. Kita copy aja, nggak apa-apa. Langsung ini kita paste. Nah, di sini kita enter aja, nanti dia udah ke inskripsi. Lalu di sini kita disuruh nambahin banner MOTD untuk nambahin kalimat pada awal kita masuk ke router nanti. Nanti kita lihat gimana banner MOTD ini bekerja. Di sini pesannya itu authorize user only. Dimana itu masih ke exit mode-nya, belum ke preview exit mode-nya. Nah, setelah itu kita configure dan ngaktifin interface di routernya itu kayak gini sama kayak yang di lab. Langsung kita copy aja, paste, paste, di sini kita enter aja. Nah, di sini kan udah masuk configure. Lalu kita langsung isi aja IP address-nya sesuai sama yang di lab. Kita enter, lalu di sini kita copy juga untuk IP6-nya, kalau IP versi 6 ini. Kita paste, kita enter, lalu kita masukin link lokalnya untuk IP versi 6 ini. Kita paste, lalu no shutdown. No shutdown ini untuk mengaktifkan perangkatnya. Udah, gigabitnya itu udah step to up. Lalu kita exit dulu untuk masukin ke interface di 001. Kita enter, ini kita masuk datanya itu. Ini kita copy aja langsung. Lalu kita masukin aplikasi namanya. Enter, lalu kita masukin link lokalnya. Ini, lalu kita masukkannya. Udah gitu, kita bisa exit dulu, keluar dari config-nya. Lalu kita configure interface description-nya dulu. Di sini ada interface Cinono 1. Nah, di sini kita tambahin untuk description-nya. Description-nya ini kita salin aja. Ini kita salin, lalu kita exit. Setelah itu kita masukin untuk Cinono. Kita langsung copy aja yang sini. Description connected to host TCP. Nah, kita enter, lalu kita exit juga untuk keluar dari config-nya. Setelah itu, kita disuruh enter command IP versi 6-nya ini untuk unique cache routing-nya. Sini kita paste aja. Lalu di sini kita exit. Kemudian kita simpan.
dengan mengetikkan atau mengcopy ini. Ini untuk masuknya itu copy running config, config, startup config. Ini destination filenya. Oke, lalu kita set untuk jamnya atau waktunya. Ini kita set aja. Set aja nggak apa-apa. Enter, lalu ini kita disuruh ping. Kita disuruh coba ping. Di sini udah jalan ya, udah hijau, tapi kita belum konfigurasi yang di switch-nya. Ini kita coba lihat dulu ya, kalau misalnya di ping, udah bisa apa belum? Coba kita ping. Nah, di sini udah masuk ya. Ini karena apa? RTO, karena dia lagi nyari jalannya terlebih dahulu. Coba kita ping dulu ya. Kita ping lagi, kali bisa. Nah, ini udah bisa. Kenapa di sini RTO? Karena dia belum eh, datanya itu dikirimnya itu masih belum terdapat jalurnya. Jalurnya itu belum teridentifikasi sehingga dia mengirim dulu ke semuanya, maka dia tuh RTO. Nah, setelah RTO dia udah tahu jalurnya, jadi di sini replay. Jadi kalau misalnya udah yang kedua, dua kali kita ping, nah dia udah langsung replay semuanya karena jalurnya itu udah teridentifikasi. Sehingga dia bisa langsung ngirim data. Ini sukses karena di sini nih. Karena ada default setting dari 2960 switch, jadi dia automatically turn up. Jadi dia langsung connect. Tapi kita harus konfigur switch terlebih dahulu sehingga dia bisa mengirim data dengan baik. Sini kita menyambungkan ke switch CLI, lalu langsung enter. Ini masuk, kita akan masuk ke preferred execute-nya. End, lalu config, terminal. Nah, di sini sudah masuk, lalu kita ganti nama terlebih dahulu. Jadi nama yang ada di itu hostname S1. Udah ada namanya, lalu kita mengaktifkan IP domain lookup-nya. Ini kita enter aja. Nah, ini udah aktif untuk transit yang komen yang salah. Terus kita masuk ke interface VLAN. Karena tadi switch pakai interface-nya itu VLAN 1. Oh, di sini salah karena kita tulis R-nya. Interface VLAN itu. Nah, udah masuk ya config if-nya ini. Sini kita bisa salin aja, misalin IP address-nya. Ini kita hapus aja, kita enter, lalu kita no shuttle untuk melakukannya. Oke, kita exit dulu. Setelah exit, kita configure default gateway untuk S1-nya ini, atau switch 1. Kita paste, kita enter, lalu
Oke, di sini kita nggak usah pakai yang ini karena dia langsung ke save automatically. Jadi kita langsung exit aja. Nah, ini udah exit. Lalu kita disuruh, coba kita yang kedua dulu, nah kita lagi buka yang switch ini, coba kita ping PCB-nya. Ping 192.168.0.3. Nah, di sini sukses karena di sini udah sambung semuanya. Yang dimana switch ini sudah dikonfigurasi, router juga sudah dikonfigurasi. Ini kalian klik. Nah, kemudian di sini juga ada from A pin PCB. Pin ini dia langsung karena dia udah tahu definisi jalurnya juga karena switchnya juga ini udah ke configuration. Jadi semuanya tuh udah successful buat ping. Lalu di sini buat nampilin label routernya. Coba kita coba aja. Ada router ini show IP route. Nah, di sini sama ya. Lalu di sini ada di sini kita langsung aja untuk show IPv6 tuh. Nah, udah tampil ya. Ini sama. Sini untuk di sini nih hanya untuk nampilin aja nama apa enggaknya. Kita juga bisa. Nah, di sini untuk yang step kedua ini bertampil ya, nama ini udah connected. Lalu kita skip aja langsung ke sini untuk ngecek protokolnya. Nah, lalu di sini kita langsung saja. Nah, di sini, di sini down karena dia nggak karena kita nggak pakai yang dua ini. Jadi dia ini nggak tersambung sehingga dia down. Kita nggak nyambungin. Nah, yang di sini yang kita sambungin ini ada di gigabit Ethernet 001, 000 sama 001 sehingga dia up. Satu sama protokolnya tuh up karena dia tersambung, karena dia dipakai juga di perangkat ini. Nah, kalau yang ini saya nggak pakai serial, jadinya nggak ada di sini. Lalu kita ke show IPv6 interface. Nya enter. Nah, sini sama ya. Untuk ini juga kita nggak nyambungin, jadinya dia down. Lalu di sini kita ke switch. Ini di sini pilihannya on karena pilihan tadi yang pakai itu ada di switch. Nah, betul. Jadinya dia on atau up. Nah, di sini kelihatan kan yang tersambung sama switch ini ada Flash Ethernet 05 sama Flash Ethernet 06. Sehingga status sama protokolnya ini up karena ada yang menyambungi dua perangkat. Karena
dua perangkat ini tersambung. Ada yang nyambungnya atau dipakai istilahnya. Nah, yang lain ini karena kita nggak nyambungin ke Ethernet 01, 02, dan seterusnya, sehingga status sama protokol ini down. Nah, yang up ini artinya dia sedang tersambung ke jaringan atau saling menyambung atau tersambung kan. Seperti ini. Seperti bilang satu ini up karena dia sedang dipakai. Nah, terus ada pertanyaan reflection. Pertanyaan, question. Di sini kenapa yang di gigabit Ethernet 001 interface di sini administrasinya down karena dan interface configuration command-nya would you use to turn the interface up. Karena di sini kita belum karena yang ini kita belum mengaktifkan no shutdown. Hingga dia di sini administris administri administratifnya tuh down sehingga kita membutuhkan no shutdown untuk mengaktifkannya seperti yang kita lakukan tadi. Kita bisa cek juga di sini. Oh, bisa. Nah, untuk aktifinnya itu kita membutuhkan no shutdown. Nih, untuk aktifinnya. Sehingga dia administratifnya itu up, nggak down. Dia juga ada pertanyaan juga, kenapa incorrectly configure interface gigabit Ethernet 001 di router dengan IP address-nya 192.168.1.2. Kita coba dulu ya. Nah, di sini kan udah ada jawabannya nih. PCA would not be able to ping PCB. Karena PCB ini berbeda network sama PCA. Sama kayak yang di pertama tadi itu. Dia nggak bisa di-ping karena mereka ini berbeda network. Sehingga dia membutuhkan default gateway. Di mana di sini dia membutuhkan switch dan router untuk menyambungkan networknya. Untuk menyambungkan dua network yang berbeda. Sehingga dia bisa mengirimkan saling mengirim data dengan melalui default gateway dari router dari default gateway-nya yang dimana disambungkan oleh router dan switch sehingga dia kalau udah disambungin uh, default gateway sama dari switch dan router ini pada perangkat PCI dan PCB ini dia bisa saling mengirim data sama kayak yang di sini tadi saya komentar. Nah, ini kan dari default gateway yang untuk nyambungin eh, untuk mengirim datanya, untuk jalurnya itu, untuk mengidentifikasi jalurnya untuk pengiriman data. Nah, ini nih yang belum disambungin atau tadi itu belum kesambung karena kita belum configuration router. Nah, dari configuration routernya ini nih. Kalau switch ini uh, untuk di network yang sama. Nah, kalau router ini bisa beda network sehingga dia bisa nyambungin dua network yang berbeda untuk mengirim data, di mana kita harus menggunakan default gateway dari router ini. Sehingga dia nggak RTO lagi, langsung replay. Sini RTO karena dia lagi nyari jalur. Lalu setelahnya itu jalurnya itu udah teridentifikasi untuk yang kedua kalinya dia langsung replay. Oke, coba kita tadi kalau yang di router kita coba dulu bisa apa enggak. Hmm, untuk IP berarti 192, 168, satu, dua. Oh, nah, ping. Nah, di sini udah 5 semuanya ya, karena
Dia udah tersambung semuanya dari switch, kita udah konfigurasi switch dan router. Sehingga di sini eh, sukses buat ngeping ke ini, apa untuk akses IP address-nya di S1 ini. Jadi semuanya harusnya udah saling terhubung. Coba kita ping manual. Kayak gini pakai ini. Coba kita ping PCA sama ping. Nah, sukses kan? Karena dia udah saling terhubung. Sehingga jika kita ping, dia langsung sukses. Hmm. Oke, baik Kak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Mohon dibenahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.